Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Pisces ya. Tema atau judul games kali ini adalah topeng cinta narsistik padamu. Kira-kira siapa dan bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, Pisces. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Pisces. Topeng cinta narsistik padamu, Pisces. Pisces, Pisces, Pisces. Oke, apa yang terjadi? Oke, saya lihat di sini orang-orang narsistik ini pintar berkata-kata. Ya, orang ini pintar mengkamuflasekan dirinya ya, yang mana dia bertopeng ya dengan kata dan ucapan ya, romantis gitu terhadap dirimu, padahal sebenarnya palsu ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih ya, dia hanya datang untuk ya meminta ya dan mau mendapatkan. Selama kamu memberikan apa yang dia inginkan, dia akan bertahan padamu. Dan pada saat dia tidak ada yang dia dapatkan dari dirimu, dia akan pergi mencari orang lain atau suplai-suplai berikutnya untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia memandangimu dari jauh ya. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih ada beberapa memang dia duduk diam di tempat, tetapi ingat, dia melihatmu dari jauh ya, untuk bisa lihat, wah nih orang nih sudah kaya belum, wah hidupnya bagaimana nih, bisa tidak saya dapatkan dia, gimana cara saya dapatkan dia, bagaimana supaya saya bisa dikasih duit, bagaimana supaya dia bisa memberikan apa yang saya inginkan. Dia mau mencari titik lemahmu, Pisces ya, yang mana dia tahu bahwa kamu orangnya bisa dikamuflase, bisa dihasut, bisa ditipu-tipu ya, dikibulin atas nama cinta, cinta ya, dengan kata-kata romantis, dengan perlakuan yang mungkin menghanyutkan dirimu, akhirnya kamu hipnotis ya. Terhipnotis atau terapa ya, pokoknya intinya bagaimana caranya supaya kamu itu bisa seakan-akan yakin dan percaya bahwa dia orang baik untuk dirimu, padahal sebenarnya dia modus untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia melakukan segala cara, entah apapun. Bahkan pada saat kamu tidak mempunyai apa-apapun, dia akan lebih artinya dia tega untuk mengorbankan dirimu untuk bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, dia tidak mempunyai hati nih orang nih ya. Cuman kalau macam contoh, saya mau makan, oke, kamu ada uang nggak, kita makan yuk, tapi ujung-ujungnya kamu yang bayar, dia yang ngajak, kamu yang bayar. Kita jalan-jalan yuk, kamu yang bayar, karena dia ada merasa sepi. Ataupun mungkin kondisinya kamu mau nggak tidur denganku, nah ini kenapa, karena kesepian, mau ngajak free party, padahal kamu juga sudah tahu bahwa wah dia ini sudah mempunyai pasangan, ada beberapa ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Kalaupun terjadi pada dirimu, energimu, kalau tidak berarti energi yang lain. Karena saya menyesuaikan sesuai dengan energi dari tarot ya, kartu tarotnya bicara apa ya saya ucapkan itu aja. Ataupun bisa terbolak terbalik, bisa kamu yang malah menjadi narsistik untuk orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu ya, yang mana kamu bisa ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan dari dirinya.
terutama yang tadi saya bilang, kemewahan, hidup enak, finansial, dan kebebasan, ataupun juga secara ya seks ya, ataupun hasrat ya. Jadi orang-orang ini maunya itu aja dari dirimu. Selama kamu bisa memberikan apa yang dia inginkan, dia akan bertahan padamu. Tetapi pada saat tidak, dia akan pergi meninggalkanmu, bahkan mencerita-ceritakan kejelekanmu, aib-aibmu, ataupun malah mempersalahkan atas apa yang dia lakukan. Seakan-akan kamu yang bersalah. Seakan-akan kamu yang jadi dalang dari setiap masalah itu. Jadi orang-orang yang terkoneksi dan kamu di file sih di kartu tarot ini ya. Saya lihat di sini ada juga sahabatmu yang mana hanya mau mendapatkan keuntungan dari dirimu, entah kepintaranmu, entah tenagamu, atau bahkan duitmu. Pinjam dong. Tapi ujung-ujungnya nggak dibalikin-balikin. Pinjam duit, pinjam barang-barang, pinjam barang, ujung-ujungnya jadi milik. Ditanya malah nggak tahu, bingung, lupa, atau malah nggak tahu di mana, atau mungkin barangnya udah rusak. Ibaratnya nggak ada tanggung jawabnya. Macam contoh pinjam motor, tapi pada saat kembalikan ke kamu bensinnya habis. Ini contoh. Atau pinjam mobil, ujung-ujungnya kembalikan kotor, bensin habis, mungkin ada lecet-lecet pula. Tapi seakan-akan bukan saya, biasa aja, nggak punya hati. Seakan-akan ya tadi kan saya pinjam sudah kotor, ya sudah biar saya balikan kotor lagi. Padahal seharusnya ya dia harus tahu diri bahwa saya sudah dipinjamkan, syukur-syukur dipinjamkan, ya kasih bersih kek, rawat kek. Enggak. Ataupun pinjam duit, pura-pura lupa, atau pura-pura aduh saya punya ini bagaimana nih, saya punya ini, bisa nggak kamu pinjam duit, mengatasnamakan apapun, entah dalam air mata palsu, dalam kesedihan palsu, untuk bisa menarik simpati dari kamu. Ataupun yang tadi saya bilang hubungan triparty, saya punya istri begini, saya punya suami begini, seakan-akan kayak macam kamu itu bisa menjadi penyelamat buat dirinya, padahal artinya dalam artian kamu itu adalah target empuk buat dia, yang siap dia mangsa gitu. Ujung-ujungnya minta hubungan intim, ujung-ujungnya pinjam duit. Ya, ini ada beberapa yang hanya memanfaatkan kebaikan kamu, Pisces, demi keuntungannya. Dan bahkan yang tadi saya bilang, dia akan merelakan mengorbankan dirimu untuk kepentingannya. Contoh, demi status nikah, tapi ujung-ujungnya dia tidak menafkahi. Ujung-ujungnya dia hamili kamu, tapi ujung-ujungnya bilang, bukan anak saya itu. Ya, ataupun mungkin kondisinya kalau kamu sudah nikah ya, kalau macam contoh hamil di luar nikah ya dia tuduh macam-macam, bukan saya ini itu. Tetapi kalau kamu sudah dalam hubungan pernikahan, dia lebih ke tidak ada tanggung jawab. Seakan-akan bujang. Makanya tadi saya bilang, dia mau enaknya aja. Pada saat kamu ada ibaratkan sapi perah, selama kamu masih menghasilkan susu yang segar, dia akan bertahan di situ tanpa melihat situasi dan kondisi kamu. Untuk bisa menghasilkan susu yang segar, ya otomatis kan perlu nutrisi. Dia tidak melihat, dia taunya hanya hasil. Dia tidak melihat proses. Dia juga tidak melihat perasaan dari dirimu. Orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih narsistik ya. Kalaupun terjadi masalah, dia selalu menyalahkanmu. Istri terlalu boros, suami terlalu boros, ya. Pas kamu lagi ibaratkan hemat, dia bilang dia terlalu pelit, makanya saya nggak suka sama dia karena pelit, uang saya dipakai untuk ini aja. Padahal belum tentu dia menafkahi kamu secara 100%, mungkin cuma 50.000, ujung-ujungnya masih minta uang bensin 20.000 ya, atau uang rokok 40.000, tapi bilang sudah nafkahi ya. Dibilang uang kurang, padahal memang dikasih kurang. Uang habis, padahal memang dikasih kurang. Bahkan ada yang tidak menafkahi. Jadi ya bingung juga ya orang-orang narsistik ini ya. Mengkamuflase aja kesalahannya untuk dijadikan bahan untuk membuat kamu lebih terpuruk.
Dia selingkuh, dia bilang karena istri kurang ini, karena suami kurang ini, untuk membenarkan apa yang dia lakukan, atau malah membongkar aib-aib kamu. Saya lihat di sini ada yang ember ya, cerita sana cerita sini tentang kejelekan istrinya, kejelekan suaminya, untuk membenarkan apa yang dia lakukan, supaya dibilang baik. Selalu artinya bisa mengambil simpati dari orang-orang yang artinya target empuk dia dengan air mata, tangisan, ataupun ya bicara membenarkan itu, supaya dia bisa makan, supaya dikasihani, supaya mendapatkan apa yang dia mau. Seakan-akan dia korban. Ya. Jadi orang-orang terkoneksi dengan kamu nih ya, untuk narsistik nih, orang-orang yang sebenarnya pantas untuk kamu hindari. Cuman terkadang kamu itu kayak macam saya lihat di sini ya, ada beberapa pengharapan, masih berharap, harap. Sudah tahu dia sudah menyakitimu, tapi masih berharap untuk dia berubah. Kamu nggak bisa bikin dia berubah kalau dari dirinya sendiri tidak mau berubah. Yang bisa mensadarkan dia bukan kamu, semesta. Dengan cara semesta, dengan waktu semesta. Kamu di sini hanya mau tunggu bersabar. Kamu bisa bertahan bersabar tidak? Dan tidak tahu waktunya kapan, karena waktu orang itu berbeda-beda. Mungkin malah kamu sudah meninggal, dia belum berubah-berubah. Atau bahkan dia tahu bahwa dia salah, sudah mendapatkan karma, tapi karena dia tahu, karena sisi ego dia tahu bahwa kamu punya kelemahan ini, dia akan menindasmu terus sampai kamu tidak berdaya. Bahkan saya lihat di sini, dia sudah pernah meninggalkanmu, sekarang hidupmu jauh lebih baik. Dia datang, "Hai, saya datang. Maafkan saya. Mari kita membangun hubungan dari awal lagi." Karena apa? Dia lihat kamu sudah lebih baik. Pada saat kamu berjuang, dia di mana? Ada beberapa yang malah ekonominya krisis karena dia hutang sana sini, tapi pada saat membayar hutang bingung, akhirnya dia pergi meninggalkan kamu sendiri dengan banyak hutang. Ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu nih memang perlu diberikan pelajaran gitu. Cuman terkadang kamu nggak belajar dari pengalaman kamu. Seakan-akan saya memberikan kamu maaf, mari kita bersama lagi. Tidak jadi masalah. Cuman masalahnya hidupmu bisa baik tidak ke depannya kalau dengan dia. Ini loh, bicara energi. Karena apa? Tekanan. Bahkan mentalmu akan lebih down dibandingkan hari-hari sebelumnya. Makanya semesta mau sampaikan juga di sini bahwa kamu harus bisa lebih menyayangi dirimu, mencintai dirimu, supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Karena tidak ada tekanan mental. Selama kamu ada tekanan mental, jangan harap orang-orang baik, orang-orang hebat itu ada dalam dirimu atau datang kepada dirimu, masuk dalam hidupmu. Yang datang itu orang-orang bikin pusing, stres, dan manipulatif, sama seperti kondisi kamu saat ini, yang dimana ada kamu di vibrasi bawah. Jadi kamu menarik orang-orang yang hanya penuh kecemasan, penuh ketakutan. Itu yang kamu tarik. Walaupun mungkin kondisinya orang-orang baik, tetapi karena energimu menarik mereka dalam vibrasi bawah ya, jadi yang mereka datang itu hanya keluhan, kecemasan, ketakutan, yang mana dia minta bantuan dari dirimu, sedangkan kamu sendiri gak mampu. Jadi itu yang semesta mau sampaikan. Kalau orang sudah manipulatif, sudah mau minta ini minta itu dari dirimu, dan kamu sudah tahu bahwa dia tidak baik untukmu, kenapa kamu harus bertahan? Kamu pergi aja atau menghindar. Kalaupun seandainya teman, ya kamu juga harus bisa mempunyai power bahwa saya harus disegani, bukan malah dipandang enteng. Karena saya lihat di sini ada juga beberapa pimpinan ya, ataupun mungkin senior kamu ya, yang mengatasnamakan jabatan tapi untuk kepentingan pribadi, rayu-rayu kamu padahal dia udah punya istri, padahal dia udah punya suami. Karena apa? Kesepian, atau karena ya itu minta duit kamu. Padahal dia bos, tetapi ya itu minta macam-macam. Kalau bukan duit ya seks. Kamu sudah tahu, tapi karena kamu terjebak di posisi yang membingungkan antara kamu sebagai karyawan ataupun bagaimana, sehingga kamu jadi korban. Tetapi pada saat ketahuan langsung dibilang suka sama suka kok, atau malah dia yang merayu saya kok. Ya.
Pada saat kamu dilabrak istrinya, ini contoh ya, ada beberapa saya lihat di sini, dilabrak istrinya, malah dia meninggalkan kamu, seakan-akan saya yang digoda, menyalahkan kamu. Malah istrinya balik, mana kembalikan uang-uang yang sudah dikasih dari dia. Padahal malah kamu yang banyak pengorbanan materi untuk dirinya. Ya, karena kamu terjebak dalam manipulatif dia, dalam omongan manis dia, yang mana mas rasa kamu itu adalah orang yang paling dia inginkan, paling bahagia sedunia, dan ya dia tergila-gila padamu, padahal itu tipu. Cuman untuk meloloskan diri, meloloskan apa yang dia inginkan itu, ya dia mengibah kepada dirimu, seakan-akan dia tidak bisa hidup tanpamu, padahal dia hanya mau nafsu dari nafsu, artinya ya meluapkan nafsunya, artinya ingin tubuhmu. Nah ini ya, jadi kalau ini pimpinan, karena saya lihat sini ada hubungan triparti, ataupun kalau seandainya bukan pimpinan pun, yang pastinya kalau hubungan triparti karena gairah, karena nafsu, terlepas dari duit, tetapi yang pastinya karena kesepian, memanfaatkan dirimu. Kalaupun seandainya pasanganmu saat ini, saya lihat ya itu sama. Kamu bentrok, ribut dengan dia masalah keuangan, tapi dia santai aja. Seakan-akan ya sudah, biasa aja. Kamu cari uang juga. Padahal kalau dibilang, ya dia sebagai kepala keluarga harus, karena kalau kamu perempuan ya, seharusnya dia yang bertanggung jawab atas masa depan keluarga. Ini mau dibawa kemana rumah tangga kita. Tetapi malah biarin aja, kamu kelaparan, terserah, tidak juga ya nggak apa-apa. Saya malas urus. Tetapi pada saat kamu minta cerai ataupun mungkin beribut dengan dia, dia malah berkuar-kuar, itu uang itu taruh di mana, dia itu terlalu boros, dia begini, dia begitu, malah menuduh selingkuh sana sini. Untuk apa? Membenarkan apa yang dia mau. Kenapa? Karena dia sudah tidak mau berusaha untuk bertanggung jawab, malah tuduh ini, tuduh itu, bahkan malah oke, cerai, oke, kamu yang minta kan, oke, kita cerai, padahal supaya lepas dari tanggung jawab. Menangis sana sini untuk mencari pembelaan, supaya orang-orang iba, kasihan pada dirinya. Ya. Jadi ya makan energi aja sih kalau kalian dengan orang narsistik. Ya. Kamu yang berjuang, dia yang habiskan apa yang kamu punya. Seakan-akan ya kamu itu tambang emas, tapi kamu gak bisa menikmati hasil dari emasmu itu. Sampai dia keruk sampai habis, dan akhirnya dia lengserkan kamu. Nah ini ya, jadi kamu yang harus bisa lebih hati-hati dengan orang-orang ini. Oke, itu ya yang saya lihat ya untuk kalian ya, yang terkoneksi dengan orang-orang narsistik. Semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang yang terkoneksi dengan kamu dari zodiaknya di sini ya. Ada Pisces, Aquarius, Scorpio, Libra, Virgo, Cancer, Taurus, Gemini, Aries, dan Leo ya. Dari inisial ada huruf D, M, J, P, H, L, D, Y, R, B, J, U, S, T, H, W, L, M, K, dan I ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, itu yang saya lihat dari kedua kategori, inisial dan zodiaknya. Semoga resonate. Dan saya mau ke pesan semesta untukmu. Saya ambil 3 kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepada kalian ya? Oke, kita lihat. Oke, semesta mau raihlah cita dan cintamu. Selama hidupmu bahagia, selama hidupmu happy, ingat kamu bisa menguasai dunia. Kamu mau kemana bebas. Kamu mau ini bisa. Kamu mau itu bisa. Jangan buat dia menjadi penghambat langkahmu. Ya, plongkan dirimu, raihlah apa yang kamu inginkan. Cintai dirimu, sayangi dirimu. Selama hidupmu bahagia, ingat orang-orang yang akan datang dalam hidupmu adalah orang-orang yang bisa membahagiakan dirimu. Tetapi selama dirimu tidak bahagia, jangan harap orang baik pun akan berbuat jahat kepadamu. Kenapa? Kamu menarik energi jahat untuk dirinya, sehingga dia berbuat jahat untuk dirimu. Jadi yang semesta mau sampaikan, plongkan dirimu,
dari racun-racun duniawi, dari sampah-sampah duniawi dalam hatimu yang saat ini memenuhi hatimu gitu. Buang, lepaskan supaya energi-energi positif itu datang dalam hidupmu. Energi kebahagiaan, energi cinta kasih. Ya. Dan jangan berharap pada siapapun, berharaplah pada semesta. Kamu jangan berharap pada manusia. Pada saat dia mengecewakan kamu, kamu down. Atau kamu karena kesepian akhirnya otak kamu itu buntu, seakan-akan dunia ini kecil, padahal ini dunia ini luas. Masih bisa banyak orang-orang yang hebat di luar sana yang mau mendapatkan kebahagiaan atau memberikan kebahagiaan untuk dirimu. Tetapi karena kamu patokannya dia, ya akhirnya dia yang mengkamuflase dirimu, mengambil apa yang kamu mengambil apa milik yang kamu punya gitu, yang kamu punyai dia ambil. Kenapa? Karena seakan-akan kamu ketergantungan sama dirinya. Ya, jadi semesta mau sampaikan, percaya diri, sayangi dirimu, cintai dirimu, maafkan dirimu, dan maafkan juga orang-orang di masa lalu supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untuk kamu ya, Pisces ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.